Halo semua, perkenalkan nama saya Hedi Serpina Elfrian Srega, NIM 1904110611, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan D, dengan dosen pengajar Bapak Ronald Mangasi Utauruk STMT, dan dengan asisten lab Bang Fajri Ramdan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi tentang fluida statis. Pengertian fluida statis. Fluida statis adalah suatu cabang dari ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat tidak bergerak atau diam. Jadi, fluida statis membahas suatu tekanan pada fluida atau yang diberikan oleh fluida pada suatu objek yang berada di dalamnya. Sifat-sifat fluida statis. Sifat fluida statis dapat ditentukan dan dipahami di saat fluida berada dalam keadaan diam atau statis, yang diantaranya adalah massa jenis, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Jenis-jenis fluida statis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama massa jenis, yang kedua tekanan hidrostatis, yang ketiga tekanan mutlak. Yang pertama massa jenis. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda. Massa jenis dikenal sebagai massa persatuan volume dengan rumus P sama dengan M per V, di mana P sama dengan massa jenis, M sama dengan massa, V sama dengan volume. Yang kedua tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang diam pada suatu kedalaman tertentu. Untuk mengetahui tekanan zat hidrostatis suatu kedalaman zat cair, digunakan alat seperti HART dengan rumus pH sama dengan W per A sama dengan PAGH per A sama dengan PGH, atau P sama dengan PO ditambah P sama dengan PO ditambah PGH, di mana P sama dengan tekanan total, pH sama dengan tekanan hidrostatis, PO sama dengan tekanan udara luar atau tekanan atmosfer, H sama dengan kedalaman. Yang ketiga, tekanan mutlak. Tekanan mutlak merupakan tekanan dari keseluruhan total yang dialami benda atau objek tersebut, sehingga mengaitkan dengan pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa P sama dengan tekanan mutlak, PO sama dengan tekanan udara luar, pH sama dengan tekanan hidrostatis. Tekanan fluida. Pada dasarnya, fluida selalu memberikan tekanan pada setiap bidang yang bersentuhan dengannya. Besarnya tekanan bergantung pada besarnya gaya dan luas bidang tempat gaya bekerja. Secara matematis, persamaan tekanan dapat dirumuskan dengan P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya, A sama dengan luas bidang. Selanjutnya saya akan menjelaskan hukum Pascal. Hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan kepada fluida dalam sebuah ruangan tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Pada kehidupan sehari-hari, penerapan dari hukum Pascal sering digunakan pada seperti bidang otomotif, dongkrak hidrolik, rem piringan hidrolik, rem tangan hidrolik, alat pres hidrolik, tensimeter atau sphygmomanometer. Hukum Pascal yang penerapannya dari suatu konsep tekanan dalam suatu zat cair. Penerapan hukum Pascal dengan dasar rumus di atas, gaya F2 dipengaruhi oleh masing-masing permukaan bejana dengan keterangan F1 sama dengan gaya pada permukaan A1, F2 gaya pada permukaan A2, A1 sama dengan luas permukaan 1, A2 sama dengan luas permukaan 2, D1 sama dengan diameter permukaan 1, D2 sama dengan diameter permukaan 2. Dengan contoh soal sebagai berikut, seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per M pangkat 3, percepatan gravitasi bumi 10 meter per S pangkat 2 dan tekanan udara luar 10 pangkat 5 N per M ditentukan. 1. Tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Yang kedua, tekanan total yang dialami ikan. Dengan pembahasan yaitu 1. Tekanan hidrostatis yang dialami ikan, pH sama dengan PGH, pH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 15, dan hasilnya 150.000 atau 1,5 dikali 10 pangkat 5 N per M pangkat 2. Yang kedua, tekanan total yang dialami ikan. P sama dengan pH ditambah PO, P sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 5 dengan hasil 2,5 dikali 10 pangkat 5 N per M pangkat 2. Prinsip kerja hukum Pascal. Alat-alat yang bekerja dengan menerapkan prinsip kerja dengan hukum Pascal antara lain 1. Rem cakram hidrolik, 2. Dongkrak hidrolik, 3. Pompa hidrolik, 4. Alat pres hidrolik. 1. Rem cakram hidrolik. Dengan keadaan tersebut, menurut hukum Pascal dapat dihasilkan berkaitan volume minyak yang didesak sama dengan volume minyak yang naik. Jika volume minyak yang didesak P1 sama dengan A1H1 dan volume minyak naik P2 sama dengan A2H2, maka P1 sama dengan P2, A1H1 sama dengan A2H2H2, A1 sama A1 per A2 sama dengan H1 per H2, dengan keterangan
H1 tinggi fluida di piston pertama, H2 sama dengan tinggi fluida di piston kedua, H1 sama dengan luas penampang piston pertama, H2 sama dengan luas penampang piston kedua. Yang kedua, dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik adalah alat yang dipakai untuk mengangkut sebuah mobil ketika mengganti ban mobil atau kepentingan lainnya. Alat ini memanfaatkan dua buah silinder, yakni silinder besar dan silinder kecil. Jika menekan silinder kecil dengan gaya F1, maka tekanan yang dijalankan yakni P1 sama dengan F1 per A1. Berdasarkan hukum Pascal, tekanan ini dapat dialami pada silinder besar sehingga berlaku P2 sama dengan P1. Yang ketiga, pompa hidrolik. Pompa hidrolik memakai kinetik energi dan cairan yang dipompakan pada suatu kolom, dan energi itu diberikan tekanan yang tiba-tiba menjadi energi yang berbentuk lain atau energi tekan. Yang keempat, alat pres hidrolik. Alat pres hidrolik sangat bergantung dengan prinsip hukum Pascal, yaitu tekanan seluruh sistem tertutup adalah konstan. Salah satu bagian dari sistem tertutup yaitu piston bekerja sebagai pompa. Dengan contoh, sebuah dongkrak hidrolik digunakan untuk mengangkat beban seperti gambar di sini. Jika jari-jari pipa kecil adalah 2 cm dan jari-jari pipa besar adalah 18 cm, tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 81 kg. Pembahasannya mengenai data yang di atas, F sama dengan 250 kg, R1 sama dengan 2 cm, R2 sama dengan 18 cm, W sama dengan MG sama dengan 810 M. Ditanya F. Jika diketahui jari-jari R atau diameter D, pada pipa digunakan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2 atau F1 per R1 pangkat 2 sama dengan F2 per R2 pangkat 2 atau F1 per D1 pangkat 2 atau F2 per D2 pangkat 2 dengan hasil F1 sama dengan R1 per R2 pangkat 2 dikali F2, F sama dengan 2 cm per 18 cm pangkat 2 dikali 810 N. F sama dengan 1 per 9 pangkat 2 dikali 810 sama dengan 10 N.